Aku kangen tahu ya. Iya, Zaman dulu tuh dan rame. kaset-kaset itu juga udah nggak tahu kemana. Aku Iya punya sih. kasetnya Jennifer Lopez, terus I'm Jenny and the Usher. oh baby. Get Right, Get Get Right. Right, iya. Terus siapa? Chris Brown, Usher, Leo, sama ini Siapa tuh? Apa tuh? itu DJ sih. Mata yang paling indah hanya tahu. Iya, iya. Sejak dia Kita kan hafal lihat Boyz kata II lagu ini, Boyz II Men, Men. ya kan. Itu karena deketan. Terus si Iya. Irfan angkatan kita tapi kasih. bukan hanya entertainment Lagu aja yang luar biasa 90-an, tapi juga kita harus ingat tradisi lebaran tuh. Lebaran Di 90-an tuh kan kita apa tuh tidur rame-rame di ruang Iya, nenek, di rumah nenek. ngegelar kasur di luar. Baju baru. Baju baru. Terus baju barunya disimpan di pinggirnya gitu loh, biar Biar pakai tahu besok bisa dipakai. Iya, ya ampun itu ya luar biasa banget ya. Tradisi juga banyak tuh, misalnya Banyak. gerebek sawah. Iya, ternyata ada beberapa tradisi yang masih dipertahankan di Indonesia. Di antaranya ini ada gerebek Syawal di Jogja dan Solo. Terus ada sesaji Rewanda di Jawa Tengah, Barong Ider Bumi di Banyuwangi, Lebaran Topat di Lombok NTB. Jadi tradisi-tradisi itu tuh biasanya dilaksanakan setelah 7 hari setelah Oke. Idul Fitri. Ada tradisi yang memiliki makna syukur dan perayaan setelah menjalankan puasa Syawal. Tradisi berawal dari penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah tadi ketupat. Oke, jadi emang masih lestari sampai sekarang ya? Betul, ketupat juga ternyata ada artinya nih ya. Apa tuh? Ketupat berasal dari kata kupat, memiliki arti ganda yang itu ngaku lepat atau mengakui kesalahan. ngaku lepat, Dan ngaku kesalahan. laku papat atau 4 tindakan. 4 tindakannya: luberan melimpahi, leburan melebur dosa, lebaran pintu ampunan terbuka, lebar dan laburan menyucikan diri. Ih, luar Ini biasa ya. bagus Iya, ya, mau bagus lihat ya. isinya ya, luar Iya. biasa, luar biasa. Kita mau lihat keseruan Lihat dulu ya. Gerebek sawal tuh ya. gerebek sawal yang ada di mana? Solo, Jogja. Kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kita lihat langsung berangkat ke sana ke ya. sana. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need what Seru ya, tapi memang kalau ke sana nggak bisa sehari 2 hari, harus Iya beberapa sih. hari dan dijadwalkan. Betul, betul. Dan harus sudah siap macet karena ini jadi agenda rutin ya. Tapi kalau nggak macet nanti nggak kerasa lebarannya ya nggak sih? Itu dia. Tapi mungkin sekarang pemerintah Indonesia udah jagoan sih, ininya lebih diaturnya, ditata di perjalanannya lebih lancar ya. Tapi kalau misalnya libur lebaran tuh paling suka tuh naik pick up nggak sih? Di belakang ya, di belakang. Terus Ke tangan darat. atau enggak ke Kediran dan alias ini apa kebun binatang. Ih, kalau aku mah ada nama bendungan Cirata deket rumah aku Cirata. dulu, Cirata. Coba kan kita dari tadi Iya. obrolannya nyambung ya. Obrolannya nyambung kan? Iya. Si Irfan nyambung nggak ya? Karena Iya, dia sebagai lebih Gen Z jauh ya. generasinya dari kita tuh. Tapi dia harus tahu. Nah tuh. Nah, ini kayaknya dia nih. Sebentar, kita harus kasih password ya. Dulu tuh lagi itu juga seru banget, ada kuis-kuis yang harus pakai password. Nah, kita Betul. ituin lagi ya. Passwordnya apa nih? Passwordnya apa nih? Lagu zaman dulu ya. Oke. Oke, yuk passwordnya silakan nyanyiin lagu zaman dulu. Ada sebuah film seri bebas, mari kita isi. Dengan para pelaku itu games zaman dulu nggak tahu. Itu Itu permainan rakyat celaka ya. Kita orangnya nggak tahu. aku tahu itu, tahu. Terus dulu kamu pengen jadi apa? Tampan. Nah, Baiklah. Aku nggak ngalamin tuh lagu itu. Hai, selamat malam. Dan tadi kita ngobrol soal lagu 90-an. Kamu termasuk yang mendengarkan karya-karya 90-an ya? Ya tentu.
Sebutin beberapa lagu yang kamu tahu dari 90-an. Satu. 5 kalau salah 3 pulang lagi. Ada 5 berapa? Asap aja. Ada Bitri. Bitri. Ada Saya nyanyiin satu lagu dikit, Bitri. ini apa namanya? Kau nyanyikan. Itu aduh liriknya lupa. Nah, Gen Z ini perlu dikasih tahu nih lagu Oke, zaman satu, dulu. Bitri, terus? Yang hafal. Apa lagi ya? Krisye tahu? Krisye tahu. Lagu yang mana? Kisah kasih, Kisah kasih di di sekolah. Oke. 3. Apa lagi? Barat. Berat tadi Hikaru. Kok yang itu ya? You were always gonna be my love. Fukai, mana itu poemori bukan? 4. Boy band. Backstreet Boys. Yang mana? You are my fire, the one desire. Oke. Satu lagi. Apa lagi ya? Boy band lagi boleh? Boyband Apa lagi. Boyband lagi NSYNC. Ensing. Yang mana? Bye. Bye. Tapi kamu jangan dulu baba ya. Aja nggak? Ada fakta unik apa nih? Coba sebelum kita tidur. Tadi itu kalau nggak salah si Tamfan mendengarkan udah banyak sekali ngobrolin seputar kaset. Bener. Tamfan. Fakta menarik dari Irfan. Kaset. Ada yang tahu nggak kalau misalnya kaset ini sebenarnya dari bahasa apa sih? Apa tuh? Oke, dari bahasa apa? Punches. Dari bahasa Ih, pintar. 100 untuk Santi. Oh, Kristi. Wamen respect dikti. Oh, sekali. Dan bahasa Perancisnya itu adalah Keset. Keset. Itu bahasa Sunda juga ya kalau kita makan buah mangga muda keset. Kesed, itu mah kesed. Keset ya, bukan. salah. Salah keset. Keset. Oke. Terus ada yang tahu nggak penemu dari pita kaset siapa sih? Yang jelas bukan Chris. Yang aku tahu siapa? Siapa? Pitaloka tuh. Bukan. Rike di hati Pitaloka. Pitaloka. Bukan. Penemu apa namanya pita kaset ini Adalah? namanya adalah Lou Adams. Lou Adams. Tidak ada di sini dia. Tidak ada itu. Dia merupakan orang Belanda. Oh. Oh, kesatnya katanya dari Prancis. Pitanya Katanya. Dari diciptakan Belanda. oleh Pitaloka. Oh, pita. Kaset Pitaloka. Dari Belanda. Bukan. Belanda. Ini kalau ada di Instagram salah. Bukan. Jadi penemunya adalah Lou Adams. Lou Adams. Di tahun 1963. Oke. Nah, di 1970 sampai 90 itu masuk ke Indonesia. Oke. Ini kalau misalnya dulu saya masih ingat banget ya, beli kaset itu Cakep. Bukan pantun ya, bukan. belum Ya aku belum berkata sebelum apa namanya ada krisis ekonomi itu harganya masih Rp13.000. Iya. tadi kan sempat dibilang sama Kang Andi ada yang Rp750 Iya, ada ternyata zaman dulu ya. awal ada ya. Iya, terus. mulai ini dari situ. Tapi ketika krisis ekonomi meleda, 98 ya? album lokal ini sampai di harga 15 ribuan. Sedangkan untuk harga di album ya internasionalnya ini bisa mencapai 22 sampai dengan 25 ribuan. Oke. Kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang ya, Irfan juga dulu suka banget beli kaset ke toko kaset itu karena setiap kali beli yang saya ingat itu adalah pada saat saya beli album pertamanya Uta Hikaru itu dapat poster. Iya. di tanda tangannya. Iya, tanda tangan Utada Hikarunya. Toko kaset masih Nggak ada. Dulu ada di Stara, Aquarius dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita juga ingat-ingat lagi ya, kaset ini dari dulu kalau misalnya kita buka kasetnya pasti kan ada albumnya tuh, Betul. ada covernya. Iya. Nah, di setiap covernya itu ada lirik. Iya bener. Lirik-liriknya dari Kita nyanyi ATT sambil ya. ngeliat itu kan. Nah, biasanya itu kita nyanyi sambil liatin liriknya di Kami nangis-nangisnya kalau dulu kalau ya. zaman dulu belum ada internet. Iya, bener. Tuh kan, Kita nulis. Ayo kita apa cari namanya? kaset yuk. Cari liriknya tuh harus sambil kayak mendengarkan. Iya, Nah, betul. Sambil dicatat. adanya di apa namanya cover
albumnya. Oke. Nah, terus juga yang menarik lagi adalah kalau misalnya dulu kita setelnya di radio atau tape gitu ya, itu kalau misalnya ada lagu favorit, ingat nggak sih itu selalu dimaju mundurin pakai tombol namanya rewind, juga FF apa forward. Iya, itu dia. Iya. Tapi itu bisa merusak Dan kaset ternyata. siangnya ngegulung ditanya. Kusut. Iya, makanya kalau dulu itu biasanya kita muter si kaset itu pakai Sampai pixel ini tuh tepuk kan. sampai lupa kan ya. Gitu tuh ya. Terus ada istilah kalau muka orang nggak enak tuh kamu kayak kaset kusut deh. Kita enggak kan kita. Terus juga Irfan ngalamin menunggu yang namanya Kereta malam. momen-momen Kereta ya. Lanjut. momen-momen ini biasanya kan ada lagu-lagu dalam satu album itu yang kita suka cuma 2. Iya betul. Kita nunggu album best of the best. Iya, jadi kumpulan yang kita suka atau yang paling meledak nih Hits, ya. ya. Dia Oh, iya biasanya benar. penyanyi atau label-label tersebut. Ngeluarin itu ya, best of the Mayang best. Sari, Nika Wow. Adila, The bestnya, betul. Anang Krisdayanti waktu itu. Bakade. Dan yang lebih penting, Irfan pernah di tahun 2006 itu terakhir kali Irfan Beli kaset. kaset itu belajar bahasa Inggris dari situ. Iya, Nah, dulu kan kita mau belajar listening sama writing itu karena tidak ada liriknya, mau tidak mau Les mahal ya kan? gitu ya. Jadi kita tulis Sederhana. ngalamin gak sih? Ngalamin. Maaf, saya langsung les. Dia mah dari dunia luar, kena dari Iya. ya bukan dari bumi. Udah satset ya. Tersebut. Itu dia jadi sebagian memori ataupun juga di tahun 90-an gitu ya tentang kaset yang mungkin bisa Irfan bagi. Wah, Iya. itu dia. Satu lagi, kaset itu biasanya adalah jadi sarana PDKT. Iya. Oh iya. Aku pernah dikadoin lagi sama iya PDKT ya. PDKT. Kemudian di situ ada suratnya terus love. Oh, Lagu apa waktu itu? Album apa? MLTR, kemudian tadi Kahitna, sama yang cewek itu siapa? Audi. Audi. Tapi menangis sama Bayu dia ngejelasin itu. Oh, sama sialnya kayak aku tadi dong ngasih lagu sayang aku ke kamu nomor sekian tracknya dari Agnes Mo and the Story Goes to ya nanti aku dengan nama pacar aku. Sakit banget Ya, gitu ternyata ya. tidak semuanya indah di 1% kaset, 99% kenang. Sesuai dengan tema obrolan Ya, kita. Apa nostalgia kasus 90-an, kaset dan cerita. Kamu punya kaset? Banyak. Masih ada? Punya kaset? Masih disimpan. Jadi karena dulu kalau aku ini lebih ke musisi Jepang. Oh, Sukanya. Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki, Lark and Seal punya. Lark Lark and Seal. Lakazir sekarang versi Indonesianya Itu kan ya. itu harusnya saudara aku juga. Kita nontonnya capek ya. Capek kita istirahat ya. Kita istirahat. Kita menang bareng-bareng ya. Nanti kita cerita lagi ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu di tahun 2000-an. Tanya apa, kemudian ya nostalgia lagi banyak-banyak. 2000-an happy tuh. Oh, iya. Happy Itu lagi tuh. tahu-tahu. Aku punya bando 2000 itu tau gak sih? Baik. Aku sekarang mau cari DVD. Di PD. DVD. Laserdisc dulu dong. Dia Ih seru banget ya. udah nggak ada itu ke disket. Iya, ya ampun, kita mah udah SD. Lotus 123 ya. By the way, kalau kita ngobrolin memori, Habis-habis nostalgia ya. habis-habis ya, dan produser juga pasti udah lelah banget dengerin kita, walaupun memang ada nih beberapa memori yang ketarik lagi. Tapi ya, ini cerita singkat kita mengenai tahun 90-an. Ya. Semoga memori-memori baiknya kepanggil sambil mengisi Anda bersiap untuk mudik, lebaran, dan lainnya. Juga berlibur ya. Terima kasih. Tetap saksikan Masuk TV Bandung TV setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Bandung TV. Oke, kalau begitu saya Bagus Au. Saya Irfan Ramanda. Saya Krisanti. Dan saya Karina Nuraisyah pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Masuk TV Bandung TV. Ini kan namanya cinta. Cinta. Kenapa ada cinta? Ini kan